good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Ya, Kak Nona seneng banget ketemu adik-adik semua di hari Minggu pagi yang ceria ini dalam acara apa? Sekolah Minggu di Rumah Yuk. Hari ini kita merayakan Minggu Paskah yang ke-5. Nah, sekarang Kak Nona pengen dengar nih suara adik-adik semuanya ya yang sedang ikut sekolah Minggu ini. Coba Kak Nona absen dulu. Dari Kudus. Siapa yang dari Kudus? Oke, dari Pati. Ada yang dari Pati? Banyak banget. Lalu dari mana lagi ya? Jepara ada? Oke. Dari Tayu atau Juwana ada juga? Hebat. Lalu dari Semarang. Ada yang dari Semarang? Wah, keren banget. Keren. Lalu dari kota-kota yang lainnya juga pasti ada ya, tentunya dari Solo, Jogja, Jakarta, Bandung, dan mungkin kota-kota yang lainnya. Semoga adik-adik semuanya senang nih ikut sekolah minggu di rumah ini. Sekolah minggu di Rumah Yuk minggu lalu, adik-adik belajar membuat apa? Rosario. Bener banget. Nah, siapa nih yang sudah berdoa rosario selama seminggu kemarin? Ada? Pasti ada dong. Dan jangan lupa ya, adik-adik tetap rajin berdoa rosario. Ajak mama, papa, kakak, adik, dan semua orang yang ada di rumah. Dan juga jangan lupa untuk tetap mengikuti misa online. Oh iya, kakak juga ingin mengingatkan bagi adik-adik yang belum mengirimkan foto untuk lomba kontes foto Paskah ceria, buruan kirim ke alamat email di bawah ini nih sebelum tanggal 21 Mei 2020. Bagi yang belum, jangan khawatir, masih punya banyak waktu untuk menumbuhkan tanamannya ya. Nah, ayo cepetan, buruan, segera ikut lombanya. Pastikan kamu jadi salah satu yang mendapatkan hadiah menarik. Oke? Nah, sepertinya ada yang udah gak sabaran ingin cepetan mulai sekolah minggunya kan? Nah, Kak Nona gak bakal lama-lama lagi deh. Kita mulai aja langsung. Tapi jangan lupa tetap semangat dan selalu bahagia selama mengikuti sekolah minggu ini. Oke, dadah, bye-bye. Berdiri semuanya, kita bergembira untuk memuji Tuhan bersama-sama. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Haleluya, puji Tuhan, umatku besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Puji Tuhan, umatku besar di surga. Puji Tuhan, umatku besar di surga. Memulai sekolah minggu, kita memuji dan memuliakan Tuhan sekali lagi ya. Ikuti gerakan kakak, Yesus pokok dan kitalah terangnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus
Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya pagi ini? Pasti sehat dan ceria ya. Ayo sebelum kita mulai sekolah minggu, mari kita awali dengan doa dulu ya. Ayo ambil sikap doanya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Bapak, selamat pagi. Terima kasih buat penyertaanmu dari semalam hingga pagi ini, hingga kami dapat bangun dengan segar. Bapak, sebentar lagi kami mau memulai sekolah minggu ini. Berkatilah kami agar kami dapat mengikuti dari awal, pertengahan hingga akhir dengan baik ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Semua doa-doa ini hamba panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Halo adik-adik, mari kita mendengarkan bacaan Injil minggu ini. Bacaan diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 12. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Tetapi Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun kau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Tadi berjumpa lagi dengan Sister Rosa ya. Selamat pagi untuk kalian semua. Bagaimana kabarnya? Masih tetap sehat dan semangat kan? Oke, pada pagi hari ini Sister akan bercerita kepada kalian mengenai Yesus
adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tapi sebelumnya suster mau ngajak adik-adik untuk berjalan dulu ya. Berjalan kemana? Di sini banyak jalan nih. Ini jalan menuju ke pintu utama ya. Dan ini jalan menuju ke gazebo. Dan kita akan berjalan menuju ke gazebo ya. Kita akan bercerita di sana. Oke, ikuti suster. Jalan yuk. Nah adik-adik, akhirnya kita sampai juga di tempat ini ya. Suster akan bercerita mengenai Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kita. Suster Rosa. Teacher suster kayaknya siapa ya? Ada Tati, silakan duduk nak. Loh kok bisa kamu lama sampainya di tempat ini? Saya tersesat gitu. Tersesat, kok bisa tersesat? Kenapa? Nggak tahu jalannya. Kamu nggak tahu jalan ke sini? Kasihan sekali. Tadi kok bisa sampai di sini? Tanya orang. Tanya orang. Nah, adik-adik, ternyata kalau kita tidak tahu jalannya, kita bisa tersesat. Nah, seperti kakak Tatin tadi. Tetapi kakak Tatin pintar nih, karena nggak tahu jalan, dia bertanya. Dalam hidup sehari-hari, kita juga sering begitu ya. Untuk mencapai satu tempat, biasanya kita mencari ya. Pakai apa ya biasanya? Pakai GPS ya, cari di HP nih. Di mana sih alamatnya? Cari di HP ya kan. Terus sudah itu biasanya kalau di WA, share log dong. Nah, semua bisa dicari. Tapi kalau kita sudah tahu jalannya, kita perlu nggak cari-cari di HP? Tidak perlu lagi ya. Nah, adik-adik, Yesus itu juga adalah jalan di dalam kehidupan kita. Jalan menuju kemana ya kira-kira? Surya. Ya, betul. Suatu saat nanti hidup kita ini ya, ini dalam perjalanan menuju ke satu tempat, yaitu ke surga, ke rumah Bapa, dan kita akan sampai di sana kalau kita berjalan bersama Yesus. Dan Yesus sendiri adalah jalan kehidupan kita. Nah, seperti yang dikatakan dalam kitab suci ya, aku adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Kalau kita tidak mengenal jalannya, kita bisa sampai di sana nggak? Tidak bisa. Maka kita perlu mengenal Yesus di dalam hidup kita. Caranya mengenal Yesus bagaimana? Di kitab suci. Dikasih tahu orang tua. Dikasih tahu suster. Dan masih banyak lagi hal yang bisa kita lakukan. Nah, di kitab suci kita bisa mengenal Tuhan Yesus itu lebih dekat dan akrab. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itulah yang kita ikuti di dalam hidup sehari-hari. Nah, Yesus itu adalah orang yang sangat cinta kepada semua orang. Cinta kepada suster, kepada Kak Tatin, kepada semuanya ya. Karena cintanya, Yesus memberikan dirinya bahkan sampai wafat dan bagi untuk kita semua. Nah, adik-adik, untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah mencintai kita, maka kita pun mencintai Yesus lagi, ya kan? Nah, bagaimana caranya kita mencintai Yesus? Dengan mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan melakukan kebaikan pada orang di sekitar kita, dengan berbagi kepada sesama kita. Nah, hari ini Tatin sudah melakukan kebaikan apa ya? Tadi pagi Tatin membantu ibu menyapu ya kan? Luar biasa, pasti mamanya juga senang ya. Tatin tinggal di kompleks susteran, satu kompleks dengan susteran ya. Nah, kemarin suster nyiram-nyiram, kan kompleksnya luas sekali. Suster sendiri nih, tiba-tiba di atas sana tuh suster melihat ada Tatin yang juga bantuin suster menyiram. Luar biasa, tanpa diminta, inisiatif sendiri. Atau ada yang suruh? Tidak ya, Tatin mau sendiri. Tatin senang gak sih berbuat kebaikan? Senang. Suster juga senang loh dibantu oleh Tatin. Nah, adik-adik di rumah, coba nanti
dipikirkan, direnungkan setelah dibaca, menurut kalian satu hal yang menarik dalam diri Yesus itu apa sih? Dan lakukanlah apa yang menarik itu. Misalnya, Yesus itu adalah seorang yang mau membantu sesama. Yesus itu adalah orang yang mau berdoa untuk yang lain. Atau Yesus itu adalah orang yang mau menerima sesamanya. Nah, dan adik-adik bisa melakukannya. Itu adalah cara kita untuk mengikuti Yesus Kristus. Oke adik-adik, selamat melanjutkan kegiatan kalian. Semoga tetap semangat untuk menjadi pengikut Yesus yang luar biasa. Adik-adik, marilah kita menutup kebersamaan bersama dengan Suster dengan menyanyikan lagu yang tadi sudah kalian nyanyikan di awal ya. Yesus itulah satu-satunya telaga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, sampai jumpa lagi. Always stay at home and God bless you. Halo adik-adik, saatnya kita berkreativitas. Yuk adik-adik, kita mulai berkreasi. Adik-adik di sini sudah siap belum dengan bahan-bahannya? Bagi yang belum menyiapkan, gak apa-apa. Kakak tunggu, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Di sini bahannya sangat sederhana adik-adik. Kakak membutuhkan satu kertas buffalo. Di sini kakak menggunakan kertas buffalo. Adik-adik bisa menggunakan kertas yang lain yang mungkin agak tebal. Kakak di sini menggunakan warnanya yang hitam. Terus kakak juga membutuhkan ada 4 kertas origami. Warnanya bermacam-macam. Di sini kakak memilih ada warna merah, kemudian warna kuning tua, hijau, dan juga kuning muda. Mungkin kalau adik-adik di rumah tidak punya warna yang seperti ini, tidak apa-apa, bisa menggunakan warna yang lain. Oke. Terus kemudian bahan yang lain ada pita. Di sini kakak menggunakan pita berwarna merah. Kebetulan kakak hanya punya pita yang warna merah. Terus kemudian itu tadi bahan-bahannya. Untuk alat-alatnya kakak di sini menggunakan ada 2 tutup botol, ada yang botol berukuran besar, dan yang kedua adalah botol yang ukurannya lebih kecil. Terus kemudian ada lem, gunting, kemudian ada spidol. Di sini kakak menggunakan 2 spidol, ada spidol hitam dan juga spidol merah. Terus kemudian ada pelubang kertas atau dekorator. Kalau di rumah dia tidak punya pelubang kertas, tidak apa-apa, nanti bisa dilubangi menggunakan alat lain yang adik punya di rumah ya. Terus kemudian ada penggaris, pensil. Nah itu, dan juga nanti kalau ada yang salah bisa pakai penghapus. Oke adik-adik, sudah siap? Kita mulai yuk. Yang pertama, adik-adik di rumah mungkin yang kesulitan bisa minta tolong mama papa ya atau kakak untuk membuat pola seperti ini. Nah di sini kakak sudah menuliskan. Kakak untuk yang
bentuk lingkaran menggunakan tutup botol yang besar. Terus sini ada tulisan yang garis mendatar ini ukurannya 1 cm, kemudian yang di bawah ini ukurannya 2 cm, dan untuk tingginya di sini ini 15,5 cm adik-adik, kelihatan nggak? Terus yang di lebarnya ini 7,3 cm. Mungkin kalau untuk ukurannya sepertinya kurang pas, terserah, bebas adik-adik bisa menggunakan berapa senti, disesuaikan dengan keinginan adik-adik di rumah ya. Terus kita buat pola dulu di sini. Karena berhubung kakak menggunakan kertas yang hitam karena tidak terlihat, nah kakak menyediakan ini polanya yang seperti ini. Dan kakak mau membentuk pola ini di kertas yang warnanya hitam ini ya adik-adik ya. Yuk kita buat, kita garis dulu ya. Kita garis dulu. Kalau sudah, adik-adik sudah selesai membuat polanya? Sudah selesai belum? Kalau sudah selesai, adik-adik bisa menggunting ya, menggunting. Kita gunting ya adik-adik ya. Kakak sudah selesai buat pola, kita gunting. Setelah sudah selesai gunting, hasilnya seperti ini adik-adik ya. Kalau kakak menggunakan tadi kertas warna hitam, hasilnya seperti ini ya. Kalau punya adik-adik sudah selesai, sekarang langkah yang kedua adalah adik-adik silahkan membuat lingkaran. Membuat lingkaran di 4 kertas ini. Yang pertama, kertas yang warna yang pertama dulu ya, kita lingkari ada 3. 1 kertas lipat itu dilingkari jumlahnya ada 3, kakak menggunakan tutup botol yang berukuran besar ya, ada 3. Kemudian kita gunting dulu adik-adik, kita gunting dulu, kita gunting. Setelah kita gunting semua, nah hasilnya seperti ini. Kakak sudah menggunting 3 dengan 1 warna kertas origami. Sudah adik-adik? Oke, 3. Ini kita sisihkan dulu. Terus kemudian kakak mengambil yang kertas warna merah. Warna yang kedua. Ini cukup membuat lingkaran 1 saja, tapi dengan ukuran lingkaran yang berbeda dari yang tadi. Ini lebih kecil, kakak menggunakan tutup yang lebih kecil ya, 1. Terus kemudian adik gunting ya, gunting, kita gunting. Nah, hasil guntingnya ini kakak sudah gunting 1, disisihkan ya adik-adik 1. Terus kemudian kakak menggunakan warna kertas yang berwarna hijau. Ini juga adik membuat 1 lingkaran saja ya, dengan menggunakan tutup botol yang ukurannya kecil ya. Kita gunting. Setelah digunting hasilnya seperti ini. Kita sisihkan juga ya adik-adik. Terus kemudian untuk yang warna kuning, warna kuning ini buat 1 lingkaran juga, 1 saja, menggunakan tutup botol yang ukuran kecil ya. Kita gunting. Nah, setelah digunting, hasilnya seperti ini ya. Kita sisihkan. Oke, sudah semua adik-adik. Kalau sudah semua, kita kembali ke tadi kertas yang sudah bentuk polanya, yang sudah digunting juga. Terus kemudian adik-adik silakan tempelkan lingkaran tadi. Lingkaran, ada 3 lingkaran yang tadi kita sudah buat. Yang pertama kita tempel berurutan ya, berurutan seperti ini ya. Lem, kita lem,
diletakkan di bawah lingkaran yang kedua. Kasih jarak ya adik-adik ya. Terus kemudian lingkaran yang ketiga. Oke, hasilnya seperti ini. Adik-adik sudah menempel semua. Nah, terus kalau kita lihat seperti ini apa? Oh iya, rambu-rambu ya adik-adik. Oke, betul seperti rambu-rambu. Terus setelah itu tadi adik-adik kan potongin lagi lingkaran yang warna yang berbeda, yang lebih kecil kan. Tadi ada yang warna pink, ada yang warna hijau, ada yang warna kita tempel satu persatu. Seperti kalau rambu-rambu lalu lintas itu yang paling atas warnanya apa? Apa? Merah. Oke, betul, warna merah kita tempel dulu. Yang warna merah ya. Kita tempel dulu yang warna merah. Ini. Terus kemudian yang berikutnya setelah warna merah. Nah, betul, warna kuning. Kita tempel lagi yang warna kuning. Ini di lingkaran besar yang kedua. Ya, terakhir apa? Warna apa? Oh, hijau. Oke, kita semua ya. Ini yang seperti ini sudah jadi adik-adik. Tapi ini belum selesai loh, belum selesai sampai di sini ya. Kita masih lanjut. Masih semangat? Oke, kita lanjutkan. Terus setelah itu, karena adik-adik tadi kakak kan menggunakan kertas hitam. Kalau tulis dengan menggunakan ballpoint kan tidak bisa. Jadi kakak menggunakan kertas putih. Ini cetakan dengan mencetak lingkaran dengan tutup botol yang besar tadi. Kita tempel di sini. Ya. Tapi kalau adik-adik tadi menggunakan kertas yang tidak berwarna hitam, tidak perlu menempel seperti ini. Kalau memang sudah bisa ditulis pakai menggunakan pensil ataupun ballpoint ataupun spidol, tidak perlu membuat lingkaran ini. Ya. Terus ya, Bapak juga akan menempel. Nah, ini hati-hati ya. Nanti di sini kita akan tulis. Di sini nanti kakak akan menulis. Nah, coba tadi adik ingat gak? Tadi sebelumnya itu kita hanya bacaan Injilnya, bacaan Injil apa? Iya, Yohanes. Ingat gak tentang apa tadi? Apa adik? Oh iya, akulah apa adik? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, sekarang itu dituliskan di sini, dituliskan di lingkaran ini ya, yang paling atas lingkaran. Terus ini nanti kalau menulis ini tolong diberi jarak ya, karena ini nanti yang atas akan diulangi untuk tempat ya, jadi ya kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, hasilnya seperti ini adik-adik ya. Kita kelihatan ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terus di bawah tulisan ini silakan ditulis Injilnya tadi. Masih ingat gak Injilnya tadi? Nah, betul, Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Kita tulis ya, karena kakak menggunakan kertas hitam jadi perlu kertas putih untuk menempel di sini supaya bisa menulis. Kita menulis di sini Yohanes Nah, iya adik-adik, ini
spidol. Manggil spidol. Nanti kita tuliskan di sini di atas. Yang paling atas, yang warna merah, ditulis stop. Jadi seperti rambu-rambu lalu lintas itu ya adik-adik ya. Kalau merah berarti tandanya berhenti. Jadi di sini nanti karena kalau berhenti terlalu panjang adik-adik, kita tuliskan stop saja. Oke, nah dulu stop. Terus kemudian yang kedua warna kuning ini ditulis slow. SLOW ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum bisa menulis bisa minta tolong papa, mama, ayah, ibu atau kakak ya. Kita tuliskan slow. Slow. Nah, tulisannya seperti ini. Slow. Terus kemudian yang terakhir adalah go. Yang hijau go. Kalian kalau di rambu-rambu lalu lintas kalau hijau berarti artinya jalan. Di sini kita tulis go. Oke, sudah siap? Sudah selesai adik-adik sudah ditulis? Kalau sudah, kakak mau menuliskan di bawah tulisan stop ya. Ini ditulis diam dan dengarkan. Kita tulis di sini. Yang kedua, slow, kita tuliskan sediakan waktu bagi sediakan waktu. Sediakan adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan yang ketiga. Yang ketiga kita tulis ikuti jalan Tuhan setiap hari. Ikuti jalan Tuhan setiap. Nah, seperti ini adik-adik. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita mau melubangi. Kita mau melubangi yang atas tadi. Tadi kakak sudah mengatakan bahwa ini harus ganti jarak ya adik-adik ya untuk tempat untuk melubangi kertas. Kakak di sini menggunakan perforator atau pelubang kertas ya. Ambil pita tadi, pita yang tadi siap-siapkan di rumah. Kalau nggak ada pita mungkin minta apa, benang atau rahasia juga boleh, nggak apa-apa, bebas. Terus ini kakak akan potong, kakak potong segini dan cukup aja. Kita lipat menjadi dua. Masukkan ke lubang dari belakang, tarik ke depan, terus kemudian yang pita yang ada di belakang masukkan ke pita yang depan tadi. Oke. Nah, ini adik-adik sudah jadi. Benang adik-adik sudah jadi atau belum? Nah, kalau dilihat kita tadi berarti membuat apa adik-adik? Apa? Oke, pembatas buku. Nah, adik-adik nanti bisa menaruh atau meletakkan pembatas buku ini di kitab suci supaya adik-adik selalu ingat untuk membaca kitab suci. Nah, kakak mau menerangkan sedikit. Di sini ada stop, slow, dan go. Jadi adik-adik selalu ingat bahwa Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu yang pertama, adik harus selalu mendengarkan Tuhan ya. Terus harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Nah, terus kemudian yang kedua, jadi juga harus rajin untuk menyediakan waktu bagi Tuhan ya. Jadi ada waktu khusus untuk berdoa. Adik-adik di rumah harus selalu
rajin berdoa. Yang ketiga, selalu mengikuti jalan Tuhan. Jadi artinya adalah adik-adik harus selalu taat akan perintah Tuhan. Oke, yang itu dulu ya adik-adik ya. Kreativitas hari ini semoga adik-adik suka dan kakak mau tunggu semua hasil adik-adik ya dikirimkan, dan kakak percaya pasti hasil adik-adik akan lebih bagus dari yang kakak buat saat ini ya. Kirim ya, kakak tunggu. Dadah, sampai jumpa. Ya adik-adik, tidak terasa waktunya sudah habis ya. Sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini, mari kita ambil sikap doa, sikap yang baik, sikap yang manis. Kita mau menghadap dan berdoa kepada Tuhan. Kakak tunggu ya. Ayo siapkan hati dulu. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas penyertaan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas pendampingan-Mu ya Tuhan selama masa sampai hari ini. Tuhan, kami mohon kepadamu kiranya Engkau berkenan menyertai kami, dan apa saja yang semua kami peroleh hari ini sangat berguna bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau haturkan puji dan syukur hanya bagimu. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah adik-adik, apa kata Tuhan Yesus tadi? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi adik-adik harus mantap ikut Yesus. Meskipun jalannya susah dan sempit, tetapi bersama Yesus kita akan selamat dan beroleh hidup yang kekal. Ayo sekarang kita nyanyi bareng-bareng lagu penutup. Ada dua jalan. Ayo semuanya bersuka-cita, bergembira, dan nyanyi bareng. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Halo adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih karena adik-adik semua sudah mengikuti sekolah minggu dengan baik. Gak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Tapi jangan sedih, karena besok minggu adik-adik tetap ada sekolah minggu dari jam 7 sampai selesai. Tentunya adik-adik senang dong sekolah minggu, karena di sini kita bisa bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan tentunya adik-adik tetap semangat. Adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kak Retno mau berpesan nih ya. Adik-adik tetap tinggal di rumah, jangan lupa untuk cuci tangan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Dan satu lagi tentunya tetap bahagia. Oke, adik-adikku yang terkasih, semoga kita
kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati.